Dalam beberapa dekade terakhir, konsep regulasi emosi atau pengendalian emosi telah menjadi sorotan utama dalam diskusi psikologi dan spiritualitas. Dipromosikan sebagai keterampilan penting untuk mengelola hidup sehari-hari, regulasi emosi dianggap sebagai kunci untuk mencapai keseimbangan, ketenangan, dan kesehatan mental. Berbagai pelatihan pengembangan diri dan praktik mindfulness menekankan pentingnya kemampuan ini. Kemampuan untuk meredam amarah, mengatasi kesedihan, atau mengelola kecemasan. Pada permukaannya, regulasi tampak seperti solusi yang logis dan sehat untuk mengelola pergolakan emosi yang tak terelakkan dalam hidup. Namun, apakah pendekatan ini benar-benar baik untuk kesehatan emosional kita dalam jangka panjang? Bagi banyak orang, gagasan tentang regulasi emosi terdengar meyakinkan dan menjanjikan. Bagaimanapun, konsep ini memberi kesan bahwa kita bisa memiliki kontrol penuh atas perasaan-perasaan kita yang sulit diprediksi. Di tengah dunia yang penuh dengan tekanan dan ketidakpastian, kemampuan untuk mengendalikan emosi menjadi semacam mercusuar yang diandalkan dalam upaya mencapai ketenangan. Hal ini seolah-olah memperkenalkan kita pada keterampilan untuk menguasai diri dan menjaga stabilitas emosional. Namun, dengan makin populernya konsep ini, muncul pertanyaan kritis. Apakah tujuan sebenarnya dari mengendalikan emosi kita? Dan apakah itu benar-benar perlu? Di balik persepsi positif tentang regulasi emosi, ada sejumlah ahli yang mulai mempertanyakan nilai dan efektivitas pendekatan ini. Mereka melihat bahwa dengan berfokus pada pengendalian, kita bisa mengabaikan pentingnya menerima emosi kita sebagai bagian integral dari diri kita. Emosi, sebenarnya, bukanlah sesuatu yang selalu dapat diatur atau diredam tanpa konsekuensi. Ketika kita terus-menerus mencoba menyesuaikan emosi kita dengan standar tertentu, atau mencoba menahan reaksi emosional yang kuat, kita mungkin merusak kemampuan kita untuk memahami pesan yang ingin disampaikan emosi itu. Di masa lalu, kesalahpahaman terhadap tubuh dan kesehatan seringkali muncul akibat keterbatasan pengetahuan. Misalnya, di abad ke-17, banyak dokter yang memperingatkan orang untuk tidak mandi, karena mereka mengira kebiasaan ini dapat melemahkan kesehatan. Saat ini, kesalahan serupa bisa saja terjadi pada pemahaman kita tentang emosi. Ketika kita melihat emosi sebagai ancaman yang harus dikendalikan atau sesuatu yang berbahaya, kita lupa bahwa emosi adalah bagian alami dari kehidupan. Mereka adalah respons bawaan yang dirancang untuk membantu kita menavigasi dunia ini. Seperti halnya sistem imun yang melindungi tubuh kita, emosi adalah respons otomatis yang berfungsi sebagai alat pemahaman dan bimbingan. Ketika kita mengalami emosi, tubuh kita merespons rangsangan baik dari luar maupun dalam diri kita. Emosi bukan sekadar perasaan subjektif, mereka adalah sinyal dari tubuh dan pikiran, memberitahu kita tentang apa yang penting dalam pengalaman kita. Ketika kita marah, itu mungkin karena kita merasa diperlakukan tidak adil. Ketika kita takut, mungkin ada bahaya atau risiko yang perlu kita waspadai. Emosi adalah mekanisme alami yang membantu kita mengenali apa yang terjadi di sekitar kita, serta dalam diri kita sendiri. Dengan demikian, alih-alih berusaha mengendalikan atau meredam emosi, kita dapat belajar untuk mendengarkannya. Emosi adalah bagian dari sistem informasi kita yang paling mendasar, dan mereka membawa informasi yang mungkin tidak dapat kita akses melalui pikiran rasional saja. Di era yang penuh tekanan ini, penting bagi kita untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih mendalam terhadap emosi, mengakui nilai mereka, dan menjauh dari sekadar konsep regulasi yang terlalu sederhana. Emosi pada dasarnya adalah elemen vital dalam memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, mengubah fokus kita dari mengatur emosi ke menghargai dan memahami emosi bisa membuka pintu pada kesadaran yang lebih dalam. Sebuah pandangan yang tidak hanya memberi kita kedamaian, tetapi juga pemahaman yang lebih autentik terhadap pengalaman hidup kita. Emosi adalah bagian mendalam dari mekanisme internal manusia, seperti sebuah kompas yang menunjuk ke arah pengalaman subjektif kita yang paling otentik. Namun, seringkali kita mengabaikan emosi atau bahkan menolak keberadaannya. Kita terbiasa memandang emosi sebagai pengganggu yang muncul tanpa diundang, menyebabkan ketidaknyamanan dalam upaya kita menjaga ketenangan dan kestabilan. Namun,
Apakah yang sebenarnya tersembunyi di balik perasaan marah, sedih, bahagia, atau takut? Bagaimana jika setiap emosi yang kita rasakan, sekecil apapun, membawa pesan berharga yang menuntun kita memahami diri dan dunia dengan cara yang tak mampu dijelaskan oleh logika? Di balik setiap emosi, ada sebuah informasi, seperti catatan kecil yang diselipkan ke dalam perjalanan batin kita untuk memberi petunjuk. Emosi tidak hanya muncul begitu saja. Mereka memiliki konteks, asal mula, dan tujuan. Ketika kita merasa takut, mungkin ada ancaman yang nyata, atau ada kenangan lama yang menyentuh rasa aman kita. Saat kita marah, mungkin ada batasan yang telah dilanggar, dan rasa marah itu hadir sebagai panggilan untuk memperbaiki atau melindungi. Emosi adalah cerminan dari apa yang kita alami, dan mereka bisa memberi kita wawasan tentang nilai-nilai dan kebutuhan terdalam kita. Jika kita belajar untuk mendengarkan dan memahami emosi, kita mungkin akan menyadari bahwa mereka berfungsi sebagai pemandu internal, membawa kita lebih dekat pada kebenaran personal kita. Emosi adalah pesan yang, jika diabaikan, bisa berubah menjadi kekacauan batin. Namun jika diperhatikan, mereka dapat menjadi cahaya yang menerangi jalan kita dalam menentukan apa yang perlu kita jaga, lindungi, atau bahkan lepaskan. Seperti sebuah bahasa asing, emosi memiliki dialek dan nuansanya sendiri yang unik dan sulit dipahami jika kita hanya mendekatinya dengan nalar. Emosi adalah bahasa batin yang berbicara langsung dari hati dan tubuh, dan seringkali pesan ini tidak sampai ke tingkat kesadaran kita. Saat kita merasa sedih tanpa alasan yang jelas, mungkin ada perasaan kehilangan yang tak terungkap. Ketika kita merasa gelisah, mungkin ada ketidakpastian yang memerlukan perhatian kita. Bahasa emosi seringkali lebih subtil dari yang kita sadari, dan inilah mengapa begitu banyak pesan emosi yang tetap terkubur di bawah permukaan. Emosi adalah bagian dari alam bawah sadar kita, yang seringkali tidak terjangkau oleh logika, tetapi tetap sangat memengaruhi pilihan dan tindakan kita. Dengan belajar mendekati emosi sebagai bahasa yang bisa kita pelajari, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Kita tidak hanya merasakan emosi, tetapi kita bisa mulai menerjemahkannya, membuka makna di balik setiap perasaan yang kita alami. Jika kita berpikir sejenak, tubuh dan pikiran kita memiliki kecerdasan luar biasa yang tidak selalu kita sadari. Mereka mengirimkan sinyal lewat ketegangan, denyut jantung, atau rasa hangat di pipi ketika kita malu untuk memberitahu kita apa yang sedang terjadi di dalam. Tubuh kita merespons lingkungan secara alami, bahkan sebelum kita menyadarinya. Respons emosional adalah hasil dari ribuan tahun evolusi, dirancang untuk melindungi, memperingatkan, atau mendorong kita pada tindakan tertentu. Alih-alih berusaha mengabaikan atau menekan emosi yang muncul, kita bisa berlatih untuk mendengarkan mereka. Kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apa yang emosi ini coba katakan kepada saya? Atau apakah ada sesuatu yang saya lewatkan? Proses ini bukan hanya mendalam, tetapi juga penuh makna. Dengan mendengarkan emosi, kita memungkinkan diri kita untuk terhubung lebih dekat dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan atau inginkan, menghindari jebakan dari harapan luar atau standar yang tidak realistis. Pada akhirnya, mengenali dan memahami emosi adalah langkah penting dalam memperkuat hubungan kita dengan diri sendiri. Setiap emosi adalah cerminan dari diri kita yang otentik, dan dengan mendengarkan mereka, kita merangkul diri kita dengan penerimaan dan pemahaman. Emosi tidak hanya membantu kita menavigasi dunia luar, tetapi juga menuntun kita kembali ke rumah batin kita. Alih-alih menganggap emosi sebagai sesuatu yang harus diatur, kita dapat melihat mereka sebagai sumber kebijaksanaan yang memberi kita wawasan dan bimbingan. Dengan demikian, kita mulai memahami bahwa emosi bukanlah sekadar reaksi, tetapi sebuah dialog antara tubuh dan jiwa, sebuah sistem bimbingan internal yang selalu ada untuk membantu kita menemukan jalan kita di tengah kompleksitas hidup ini. Di era yang menghargai produktivitas dan logika, emosi seringkali dianggap sebagai penghalang. Kita tumbuh dalam masyarakat yang menyarankan kita untuk tidak terlalu emosional, seolah-olah perasaan adalah kelemahan. Namun, pandangan ini seringkali berakar pada miskonsepsi tentang apa itu emosi,
dan bagaimana mereka bekerja dalam kehidupan kita. Emosi bukanlah sekadar perasaan yang muncul tiba-tiba tanpa makna. Mereka adalah reaksi mendalam yang dipicu oleh pengalaman yang signifikan, dan setiap orang mengalami serta mengekspresikan emosi dengan cara yang berbeda. Tidak ada dua orang yang merasakan emosi dengan cara yang sama. Apa yang menyebabkan perasaan marah, sedih, atau gembira pada satu individu mungkin saja tidak memiliki dampak yang sama pada orang lain. Pengalaman hidup, nilai-nilai, dan kepribadian membentuk respons emosional kita, menciptakan pola unik yang mencerminkan siapa kita. Beberapa orang mungkin mengalami kesedihan dengan intensitas yang mendalam dan bertahan lama, sementara yang lain bisa melewatinya dengan cepat dan ringan. Perbedaan ini bukanlah tanda kelemahan atau kekuatan, melainkan tanda dari keunikan kita sebagai manusia. Namun, di tengah masyarakat yang seringkali mengedepankan standar perilaku tertentu, keunikan respons emosional ini seringkali diabaikan. Kita dituntut untuk merasa bahagia ketika situasi menuntut kegembiraan, atau untuk cepat bangkit dari kesedihan agar tidak dianggap lemah. Padahal, perbedaan ini adalah bagian dari keindahan manusia. Setiap emosi yang kita rasakan adalah cerminan pengalaman unik kita, layaknya sidik jari emosional yang membawa sejarah dan cerita pribadi kita. Menerima bahwa emosi bersifat subjektif memungkinkan kita untuk tidak menghakimi diri sendiri atau orang lain atas cara mereka merasakan sesuatu. Emosi bukanlah sesuatu yang kita pilih atau kendalikan secara sadar. Mereka adalah respons otomatis yang telah tertanam dalam diri kita untuk memastikan kelangsungan hidup. Ketika menghadapi ancaman, rasa takut muncul sebagai sinyal bagi tubuh untuk bersiap melawan atau melarikan diri. Saat kita merasa terluka secara emosional, kesedihan datang untuk memberi kita ruang dan waktu merenung, mengatasi, dan memulihkan diri. Emosi seperti marah, cemas, atau bahkan cinta adalah bagian dari sistem kompleks yang telah berevolusi selama jutaan tahun untuk menjaga kita tetap aman dan terhubung dengan orang lain. Namun, dalam masyarakat modern, kita seringkali merasa perlu mengontrol emosi ini, seakan-akan mereka adalah sesuatu yang bisa dimatikan atau dihidupkan sesuka hati. Kenyataannya, emosi adalah reaksi spontan yang muncul sebelum kita sempat memprosesnya secara rasional. Mereka seperti gelombang yang datang dengan tiba-tiba, tak dapat dihentikan atau dialihkan. Mengakui bahwa emosi adalah respons alami yang tidak selalu bisa dikendalikan memungkinkan kita untuk menghormati mereka. Sebaliknya, mencoba menekan atau menyangkal emosi hanya menciptakan konflik internal yang dapat merugikan kesehatan mental kita. Salah satu miskonsepsi terbesar tentang emosi adalah keyakinan bahwa kita dapat sepenuhnya mengendalikannya. Ada harapan bahwa kita harus tenang dan tidak terlalu emosional, terutama dalam situasi yang menegangkan. Namun, ketika kita mencoba menekan atau melawan emosi, kita seringkali menemukan bahwa mereka semakin kuat, seperti air yang mencoba menembus bendungan. Menyimpan emosi di bawah permukaan hanya menyebabkan mereka terkumpul dan, pada akhirnya, meledak pada waktu yang tak terduga. Alih-alih melihat emosi sebagai musuh yang perlu dikendalikan, kita bisa mencoba untuk menerima mereka dengan rasa ingin tahu dan penerimaan. Dengan memahami bahwa emosi adalah bagian alami dari keberadaan kita yang muncul untuk alasan tertentu, kita bisa belajar untuk lebih bersikap sabar terhadap diri sendiri. Menekan atau menyangkal emosi hanya akan merugikan diri kita sendiri, sementara mengizinkan mereka untuk hadir memberi kita kesempatan untuk memahami mereka dan memperoleh wawasan yang mendalam tentang diri kita sendiri. Emosi bukanlah lawan dari logika atau akal sehat. Mereka adalah komponen penting dari kecerdasan emosional kita. Dalam perjalanan hidup kita, emosi dan logika perlu berjalan berdampingan, memberikan kita kemampuan untuk berpikir jernih tanpa mengabaikan apa yang kita rasakan. Emosi yang dibiarkan mengalir tanpa penghakiman memberi kita kebijaksanaan, sementara logika membantu kita menyalurkan emosi tersebut ke dalam tindakan yang bermanfaat. Ketika kita membiarkan emosi menjadi bagian dari kehidupan kita tanpa menghakimi atau mengendalikannya secara berlebihan, kita mulai menciptakan keseimbangan yang sehat antara emosi dan rasionalitas. Emosi menjadi sumber informasi yang membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terhubung dengan diri kita sendiri serta orang lain.
Emosi, jika dihargai dan dipahami, adalah alat yang kuat dalam kehidupan kita, bukan beban yang perlu kita abaikan atau singkirkan. Dalam memahami emosi, kita mulai memahami diri kita sendiri secara lebih mendalam. Emosi adalah manifestasi dari kebutuhan, nilai, dan pengalaman hidup kita. Dengan demikian, mengizinkan emosi untuk mengalir, mendengarkan pesan mereka, dan belajar dari mereka adalah cara untuk menemukan kekuatan dan kebijaksanaan yang tersembunyi dalam diri kita sendiri. Emosi adalah guru, bukan penghalang, dan dengan menyadari hal ini, kita membuka pintu untuk hidup yang lebih otentik, penuh penerimaan, dan mendalam. Di dunia modern yang serba cepat ini, kita cenderung mencari solusi instan untuk setiap masalah. Ketika datang ke emosi, banyak yang percaya bahwa regulasi emosi adalah kunci untuk mengelola kehidupan emosional yang penuh gejolak. Dalam teori ini, regulasi berarti menahan, mengendalikan, atau mengatur emosi agar sesuai dengan standar tertentu. Seakan-akan emosi adalah sesuatu yang harus selalu kita kelola agar tidak mengganggu kehidupan kita. Namun, ada paradoks besar dalam konsep ini. Mengapa kita harus berusaha menahan sesuatu yang merupakan bagian paling alami dari diri kita? Dan, lebih jauh lagi, apakah pendekatan mengendalikan emosi benar-benar sejalan dengan kesehatan mental kita? Secara harfiah, regulasi berarti mengendalikan, menyesuaikan, atau menahan sesuatu sesuai standar tertentu. Ketika diterapkan pada emosi, kata ini membawa makna yang cukup berat dan bisa berbahaya. Regulasi mengisyaratkan bahwa emosi adalah entitas yang perlu dijinakkan agar kita bisa merasa nyaman atau berfungsi secara normal. Namun, pendekatan ini menimbulkan masalah mendasar. Dengan berfokus pada pengendalian emosi, kita mungkin mulai melihat emosi sebagai masalah atau bahkan musuh yang harus disingkirkan. Dalam praktiknya, konsep regulasi ini memisahkan kita dari hakikat emosi kita. Alih-alih berusaha memahami mengapa emosi itu muncul, kita justru terdorong untuk meredam atau mengabaikannya. Kita cenderung mengkategorikan emosi sebagai positif dan negatif, dan berusaha mengusir apapun yang dianggap tidak nyaman atau tidak diinginkan. Pendekatan ini, tanpa disadari, menciptakan jarak antara diri kita dengan pengalaman emosional kita yang sebenarnya. Pada akhirnya, kita mulai melihat emosi bukan sebagai bagian dari diri, tetapi sebagai sesuatu yang perlu diatasi atau diperbaiki. Ketika kita terus berusaha mengatur atau mengendalikan emosi, kita mengabaikan kenyataan bahwa emosi sebenarnya adalah bagian dari sistem alamiah tubuh kita. Emosi bukanlah sesuatu yang perlu diatur atau dipaksa untuk mengikuti standar tertentu. Mereka adalah respons bawaan yang muncul dari berbagai pengalaman hidup yang kita alami setiap hari. Mengontrol atau mengatur emosi justru menempatkan kita dalam posisi perlawanan terhadap apa yang merupakan inti dari diri kita. Dengan berusaha mengontrol emosi, kita melawan arus alami dari proses emosional. Misalnya, ketika kita mencoba menahan amarah, kita mungkin menganggapnya sebagai kelemahan atau ketidakmampuan. Padahal, kemarahan mungkin hadir untuk memberitahu kita bahwa ada batasan yang telah dilanggar atau ketidakadilan yang perlu diperhatikan. Demikian pula, rasa cemas yang kita tekan mungkin sebenarnya menunjukkan bahwa kita merasa terancam atau tidak aman dalam suatu situasi. Emosi tidak muncul tanpa alasan, mereka membawa pesan penting yang menuntut perhatian kita. Ketika kita memusuhi atau menolak emosi ini, kita mengabaikan pesan yang mereka bawa. Emosi tidak bisa diatur seperti saklar lampu. Mereka tidak datang dan pergi sesuai keinginan kita. Bahkan ketika kita mencoba meredam atau mengabaikan emosi tertentu, mereka tetap muncul di bawah permukaan, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Emosi adalah bagian dari sistem kompleks tubuh kita yang bereaksi secara spontan terhadap rangsangan. Sama seperti gelombang laut yang datang dan pergi tanpa bisa diprediksi, emosi muncul sebagai respons terhadap pengalaman atau pikiran yang kita alami. Menganggap bahwa kita bisa sepenuhnya mengendalikan emosi adalah ilusi. Emosi datang dari bagian otak yang merespons secara otomatis sebelum kita sempat berpikir atau mempertimbangkan apa yang terjadi. Mereka muncul tanpa persetujuan atau persiapan kita. Mengabaikan kenyataan ini hanya menciptakan tekanan tambahan,
membuat kita merasa bersalah atau frustrasi ketika emosi muncul dengan kuat. Sebaliknya, jika kita belajar menerima kehadiran emosi dan membiarkan mereka mengalir tanpa perlawanan, kita mungkin bisa lebih memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Mencoba mengatur atau mengendalikan emosi secara berlebihan dapat menimbulkan resistensi terhadap emosi itu sendiri. Resistensi ini menciptakan konflik dalam diri kita, membuat kita merasa terasing dari perasaan kita sendiri. Ketika kita menolak emosi tertentu, kita seringkali secara tidak sadar menekan atau mengabaikan perasaan tersebut, yang kemudian terakumulasi dan berubah menjadi beban yang lebih berat. Emosi yang tertekan cenderung muncul kembali dalam bentuk stres, kecemasan berlebihan, atau bahkan depresi. Alih-alih menghilang, emosi yang ditekan justru memperburuk keadaan mental dan emosional kita. Bayangkan seorang anak yang terus-menerus diabaikan. Pada akhirnya, ia akan melakukan segala cara untuk menarik perhatian. Begitu pula dengan emosi kita. Ketika mereka ditekan, mereka akan mencari cara untuk muncul kembali, seringkali dalam bentuk yang lebih intens dan destruktif. Regulasi yang berlebihan hanya membuat kita semakin jauh dari pemahaman yang jujur terhadap diri kita sendiri. Dengan menerima emosi dan memahami bahwa mereka adalah bagian alami dari diri kita dapat mulai hidup lebih seimbang dan lebih autentik. Dengan memahami masalah dalam konsep regulasi emosi, kita mulai melihat bahwa mungkin ada cara lain untuk menghadapi emosi, cara yang lebih sehat dan lebih mendalam. Alih-alih mencoba mengendalikan atau mengatur setiap perasaan yang muncul, kita bisa mencoba untuk menerima mereka sebagai bagian integral dari pengalaman hidup kita. Emosi bukanlah sesuatu yang perlu diperangi. Mereka adalah bagian dari diri kita yang membawa wawasan, kebijaksanaan, dan pemahaman mendalam tentang apa yang sebenarnya penting bagi kita. Melepaskan kebutuhan untuk mengatur emosi bukan berarti kita membiarkan emosi mengambil alih. Sebaliknya, ini adalah tentang mendekati emosi dengan rasa ingin tahu dan penerimaan. Dengan cara ini, kita memungkinkan diri kita untuk memahami emosi sebagai sinyal, bukan sebagai hambatan. Kita membuka diri pada proses alami yang ada dalam diri kita, dan pada akhirnya, kita belajar untuk menghormati emosi sebagai cerminan dari jiwa kita. Dengan demikian, kita bisa bergerak menuju keseimbangan emosional yang lebih autentik, di mana kita tidak lagi merasa terbebani oleh kebutuhan untuk mengatur, tetapi justru merasa terhubung dengan apa yang sedang kita rasakan. Ketika kita berusaha terlalu keras untuk mengendalikan emosi, tanpa sadar kita mungkin justru melukai diri sendiri. Upaya ini mungkin didasari niat baik untuk menjaga ketenangan atau menghindari kerentanan, namun kenyataannya, mengontrol emosi bisa menjadi pedang bermata dua yang justru memisahkan kita dari diri kita sendiri. Emosi adalah energi hidup yang mengalir dalam diri kita, kekuatan yang memberitahu kita tentang apa yang penting, apa yang berharga, dan apa yang perlu diperhatikan. Menekan atau memusuhi emosi sama saja dengan menolak salah satu aspek terpenting dari keberadaan kita. Ketika kita berusaha untuk menekan atau mengendalikan emosi kita sebenarnya sedang memutus hubungan dengan diri kita sendiri. Emosi adalah cara tubuh kita berkomunikasi tentang apa yang sedang terjadi di dalam dan di sekitar kita. Mereka adalah sinyal yang muncul untuk memberitahu kita tentang batas, kebutuhan, atau keinginan yang mendasar. Jika kita menolak mendengarkan emosi ini, kita seperti menolak untuk mendengar suara hati kita sendiri. Perlahan-lahan, kita terasing dari diri kita sendiri, kehilangan kepekaan terhadap apa yang benar-benar penting. Mengasingkan diri dari emosi seperti mematikan alarm internal yang memberi peringatan. Kita mungkin merasa lebih tenang sesaat, tetapi kita juga kehilangan arah dan kehilangan kesadaran penuh tentang siapa kita. Pada akhirnya, kita menjalani hidup dengan perasaan hampa, seperti ada bagian dari diri kita yang hilang atau tertahan. Upaya untuk mengasingkan emosi malah menciptakan jurang antara kita dan pengalaman hidup yang sesungguhnya, membuat kita merasa lebih kosong dan kehilangan kedalaman makna hidup. Emosi adalah bumbu kehidupan, warna yang memberikan kedalaman pada setiap pengalaman. Mereka membuat setiap momen hidup terasa lebih nyata dan bermakna. Ketika kita berusaha mengontrol atau meminimalkan emosi, kita sebenarnya sedang mengurangi intensitas pengalaman hidup kita.
Emosi yang kita tekan atau lawan justru menjadi beban yang merusak persepsi kita terhadap dunia dan terhadap diri kita sendiri. Tanpa kesedihan, kebahagiaan mungkin kehilangan artinya. Tanpa kemarahan, kita mungkin tidak sadar akan hal-hal yang perlu diperjuangkan. Menghindari emosi yang negatif seringkali membuat kita kehilangan pemahaman mendalam tentang makna hidup itu sendiri. Setiap emosi yang kita rasakan adalah bagian dari kisah yang kita alami, dan ketika kita menolak bagian dari kisah itu, kita sebenarnya menolak bagian dari diri kita sendiri. Menerima dan mengalami setiap emosi memungkinkan kita menjalani hidup secara penuh, mengalami setiap pasang surut dengan keberanian dan kedewasaan. Emosi adalah bagian dari jiwa yang memungkinkan kita merasakan setiap momen hidup dengan cara yang paling autentik. Mengatur emosi agar selalu sesuai dengan standar tertentu adalah tuntutan yang tidak realistis dan sangat berat. Emosi adalah respons spontan yang muncul dari dalam diri kita. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita atau harapan orang lain. Upaya untuk selalu positif atau tenang tanpa memperhatikan emosi yang sesungguhnya, seringkali hanya menambah beban mental kita. Kita merasa tertekan untuk mencapai standar emosional yang hampir mustahil, merasa bersalah ketika tidak bisa menyesuaikan diri dengan harapan tersebut, dan pada akhirnya, kita mengabaikan kebutuhan emosional kita yang sebenarnya. Standar untuk selalu mengatur emosi ini juga membawa dampak buruk pada cara kita memandang diri sendiri. Setiap kali kita merasa cemas, marah, atau sedih, kita mungkin merasa bahwa kita telah gagal dalam mengendalikan emosi kita. Padahal, merasakan emosi-emosi ini adalah hal yang normal dan manusiawi. Memiliki standar yang tidak realistis hanya akan membuat kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup kuat, atau tidak cukup normal. Kita perlu membebaskan diri dari beban standar yang tidak mungkin dicapai ini dan memberikan ruang bagi diri kita untuk merasakan setiap emosi tanpa rasa bersalah atau tekanan. Mungkin, alih-alih terus mencoba mengendalikan emosi, kita bisa mulai belajar untuk menerimanya. Menerima bukan berarti pasrah atau membiarkan emosi menguasai kita, tetapi berarti membuka diri untuk mendengarkan dan belajar dari apa yang emosi tersebut coba sampaikan. Emosi adalah guru dalam kehidupan kita. Mereka datang dengan pesan dan pelajaran yang bisa membawa kita ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan lingkungan kita. Menerima emosi memungkinkan kita untuk mengambil langkah yang lebih sehat dan bijaksana dalam merespons setiap perasaan yang muncul. Menerima emosi memungkinkan kita untuk berhubungan dengan mereka tanpa rasa takut atau rasa bersalah. Dengan cara ini, kita menciptakan ruang untuk memahami diri kita lebih dalam, menemukan kekuatan dalam kerentanan kita, dan hidup dengan penuh kesadaran. Emosi bukanlah sesuatu yang perlu kita atur atau kendalikan dengan ketat, tetapi adalah bagian dari perjalanan batin yang perlu kita alami. Dengan menerima dan menghargai setiap emosi, kita membuka diri pada kehidupan yang lebih kaya, lebih bermakna, dan lebih seimbang. Pada akhirnya, membiarkan emosi mengalir dan belajar darinya akan membawa kita pada kedamaian dan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri. Emosi adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang harus kita peluk dan terima, bukan sebagai musuh yang harus dikendalikan, tetapi sebagai bagian dari jiwa kita yang ingin didengar dan dipahami. Dengan meninggalkan beban untuk selalu mengatur dan mengendalikan, kita membuka jalan untuk hidup yang lebih autentik dan penuh makna, di mana kita dapat merasakan, memahami, dan menghargai setiap momen dengan sepenuh hati. Saat kita memaknai ulang peran emosi dalam kehidupan, muncul sebuah perspektif yang lebih memberdayakan. Alih-alih mengendalikan emosi, kita bisa fokus pada penguasaan perilaku sebagai respons terhadap emosi tersebut. Penguasaan perilaku bukan berarti menekan atau mengabaikan emosi, melainkan sebuah cara yang lebih penuh kesadaran untuk menghadapi mereka. Konsep ini melibatkan penerimaan terhadap emosi sebagai bagian alami dari diri, sementara kita memilih tindakan dengan bijaksana dan sadar. Seperti seorang pelaut yang belajar berlayar di tengah badai, kita tidak perlu menghentikan gelombang emosi, tetapi kita bisa belajar bagaimana merespons dengan cara yang tidak mengacaukan kehidupan kita. Penguasaan perilaku memungkinkan kita untuk menghadapi emosi tanpa berusaha mengatur intensitas atau keberadaannya.
Alih-alih berfokus pada bagaimana menghentikan atau mengatur emosi, kita mengalihkan perhatian pada bagaimana kita memilih untuk bertindak. Ketika kita marah, misalnya, penguasaan perilaku membantu kita mengambil jeda sejenak untuk merasakan amarah itu tanpa membiarkannya langsung menguasai tindakan kita. Kita menyadari amarah sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang mengganggu atau melanggar batas kita. Dan dari sana, kita bisa memilih tindakan yang terbaik. Apakah itu berkomunikasi dengan tegas, atau mencari cara untuk mengatasi masalah dengan kepala dingin? Kesadaran akan respons perilaku ini memberi kita kekuatan yang lebih mendalam. Kekuatan untuk bertindak dengan bijak alih-alih hanya bereaksi secara otomatis. Ini adalah tentang membiarkan emosi kita eksis dengan penuh penerimaan, tetapi juga mengambil kendali penuh terhadap cara kita menanggapi perasaan tersebut. Penguasaan perilaku memberikan kebebasan, mengingatkan kita bahwa kendali diri tidak berasal dari menekan emosi, tetapi dari kemampuan kita untuk merespons emosi dengan tenang dan penuh perhatian. Saat kita menghadapi emosi dengan pendekatan ini, pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada perasaan yang spontan atau impulsif. Penguasaan perilaku membuka pintu untuk membuat keputusan yang benar-benar selaras dengan nilai-nilai, tujuan, dan keberadaan kita secara keseluruhan. Dengan kesadaran ini, kita tidak lagi menganggap emosi sebagai ancaman yang perlu dihindari atau dikendalikan, tetapi sebagai bagian yang dapat kita pelajari untuk lebih memahami apa yang benar-benar penting bagi kita. Misalnya, rasa cemas yang muncul menjelang suatu acara penting bukanlah tanda kelemahan, tetapi petunjuk bahwa ada nilai atau harapan besar di balik acara itu. Ketika kita menguasai respons perilaku, kita bisa memilih untuk menggunakan kecemasan tersebut sebagai pendorong untuk lebih siap dan fokus, alih-alih menganggapnya sebagai hambatan. Keputusan yang sadar ini membawa kita lebih dekat pada cara hidup yang berakar pada kesadaran dan keutuhan, di mana setiap tindakan merupakan hasil dari refleksi yang mendalam, bukan dari dorongan sesaat. Penguasaan perilaku juga mengajarkan kita untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dan sehat dengan emosi kita. Saat kita memilih untuk menerima emosi tanpa menyerah pada dorongan impulsif, kita sebenarnya sedang membangun kepercayaan dalam diri. Emosi tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang mengancam atau tak terkendali, tetapi sebagai bagian dari diri yang bisa kita pahami dan rangkul. Ketika kita marah, sedih, atau kecewa, kita tidak perlu bertindak atas perasaan itu dengan segera. Sebaliknya, kita bisa membiarkannya mengalir, memahami maknanya, dan baru kemudian menentukan langkah yang ingin kita ambil dengan lebih bijaksana. Dengan menerima emosi tanpa terburu-buru bertindak, kita menciptakan ruang untuk refleksi yang lebih dalam. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat saya marah? Apakah ada sesuatu yang lebih mendasar di balik kesedihan ini? Apakah kecemasan ini menunjukkan hal penting yang perlu saya hadapi? Penguasaan perilaku memberikan kita kendali atas diri kita dengan cara yang lebih berdaya, di mana kita tidak menolak atau mengontrol emosi, tetapi juga tidak menyerah begitu saja pada dorongan impulsif. Mengganti regulasi emosi dengan penguasaan perilaku adalah langkah menuju kehidupan yang lebih autentik. Ini adalah pendekatan yang mendorong kita untuk tidak memusuhi emosi kita, tetapi menganggap mereka sebagai bagian alami dari perjalanan hidup. Penguasaan diri yang autentik tidak berarti kita menekan apa yang kita rasakan. Sebaliknya, ini adalah kemampuan untuk hidup dengan penuh kesadaran dan keseimbangan. Kita tidak lagi merasa terkekang oleh dorongan untuk mengendalikan segalanya, tetapi kita juga tidak hanyut dalam perasaan yang mungkin menyesatkan. Ketika kita menguasai respons perilaku, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari menekan emosi yang kita anggap negatif. Sebaliknya, kebahagiaan muncul ketika kita memiliki kebebasan untuk merasakan segala emosi dengan penuh penerimaan dan kebijaksanaan. Penguasaan perilaku mengizinkan kita untuk hidup tanpa ketakutan terhadap diri kita sendiri, di mana setiap emosi adalah teman yang membawa pesan, bukan musuh yang harus ditaklukkan. Dalam perjalanan untuk hidup dengan penguasaan perilaku, kita juga menjadi lebih damai dengan diri kita sendiri. Ketika emosi datang, kita menyambutnya sebagai bagian dari diri, namun kita juga tidak merasa terperangkap oleh mereka. Kita belajar untuk mendengarkan apa yang mereka katakan, menghargai peran mereka,
dan memilih tindakan dengan kesadaran yang mendalam. Ini adalah jalan menuju kedamaian batin yang tidak bisa dicapai melalui pengendalian diri yang ketat, tetapi melalui kebijaksanaan untuk merespons dengan penuh rasa syukur dan penerimaan. Dengan demikian, kita bergerak melampaui kebutuhan untuk mengendalikan setiap aspek emosional dan masuk ke dalam kehidupan yang lebih bermakna, di mana kita bisa hidup selaras dengan diri kita yang sejati. Penguasaan perilaku bukan sekadar strategi, tetapi adalah cara hidup yang membuka jalan menuju kebebasan batin yang sebenarnya, membawa kita pada pemahaman bahwa dalam penerimaan dan kesadaran, kita menemukan kekuatan terbesar kita sebagai manusia. Kehidupan yang penuh dan bermakna tidak sekadar tentang mencapai kebahagiaan dan ketenangan. Itu juga tentang keberanian untuk menyambut setiap emosi, kegembiraan, kesedihan, kemarahan, dan ketakutan, sebagai bagian penting dari diri kita. Emosi bukanlah hambatan atau gangguan yang harus dihilangkan. Mereka adalah pesan yang membawa kita ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan kehidupan. Seperti warna yang memperkaya kanvas, emosi adalah elemen yang memberikan kedalaman, intensitas, dan keautentikan pada pengalaman hidup kita. Emosi adalah bagian dari kebijaksanaan batin yang seringkali terabaikan, mungkin karena kita takut atau tidak nyaman dengan intensitasnya. Namun, ketika kita memberi diri izin untuk merasakan dan memahami emosi sepenuhnya, kita membuka pintu untuk benar-benar menyadari pesan yang mereka bawa. Rasa sakit, misalnya, bisa mengungkapkan ketidakpuasan mendalam yang perlu kita hadapi atau perubahan yang perlu kita buat. Kegembiraan menunjukkan apa yang selaras dengan nilai dan tujuan hidup kita. Setiap emosi membawa sinyal unik yang membantu kita mengenali siapa kita sebenarnya. Dalam memelihara emosi secara sadar, kita tidak hanya belajar untuk hidup dengan lebih tulus, tetapi juga lebih bijaksana. Kita tidak lagi tergesa-gesa untuk menyingkirkan perasaan yang sulit atau berat, melainkan mencoba menyelaminya untuk memahami kebutuhan terdalam yang mungkin tersembunyi. Ini adalah proses memelihara emosi dengan cinta dan perhatian, memberi ruang bagi mereka untuk berbicara, dan mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Seringkali kita merasa terdorong untuk menekan atau menghindari emosi, karena kita takut terseret oleh kedalaman perasaan itu. Namun, mengizinkan emosi berjalan dengan alaminya adalah cara untuk menciptakan kebebasan dalam diri kita. Ketika kita berhenti menolak atau menahan, kita memberi ruang bagi emosi untuk datang dan pergi, untuk mengalir seperti sungai yang alami. Emosi memiliki siklusnya sendiri, dan ketika kita mencoba melawan aliran ini, kita hanya menciptakan ketegangan dan kelelahan. Mengizinkan emosi berjalan alami tidak berarti kita dikuasai oleh mereka. Sebaliknya, ini adalah tindakan pemberdayaan, sebuah kepercayaan pada diri sendiri bahwa kita mampu menampung dan melewati setiap perasaan. Dalam kebebasan ini, kita mulai menemukan bahwa setiap emosi datang dengan intensitasnya, dan ketika kita mengizinkan mereka untuk hadir, mereka juga akan berlalu dengan sendirinya. Kita tidak perlu takut tersesat di dalamnya. Kita hanya perlu percaya bahwa kita akan muncul dengan pemahaman dan kekuatan baru. Selama ini, banyak dari kita diajarkan untuk melihat emosi sebagai musuh yang perlu dikendalikan atau dilawan. Namun, bayangkan jika kita mulai menganggap emosi sebagai sahabat setia yang hadir untuk memberi panduan. Alih-alih melawan atau menolak, kita belajar untuk menyambut mereka dengan hati terbuka. Setiap emosi menjadi seperti pelita dalam perjalanan hidup, memberikan petunjuk tentang apa yang benar-benar kita butuhkan atau inginkan. Narasi baru ini mengajarkan kita bahwa emosi bukanlah kelemahan atau beban, melainkan kekuatan yang bisa memberi kita ketajaman dalam merasakan dan merespons dunia di sekitar kita. Dalam persahabatan dengan emosi, kita tidak hanya menemukan ketenangan, tetapi juga keberanian untuk hidup dengan lebih autentik. Menjadikan emosi sebagai sahabat memungkinkan kita untuk menerima setiap pengalaman hidup dengan sepenuh hati, tanpa perlu menilai atau menghindari apa yang kita rasakan. Saat kita berpindah dari fokus pada regulasi emosi ke penerimaan emosi dan penguasaan perilaku, kita membuka jalan bagi kesehatan mental dan emosional yang lebih seimbang. Dengan menghargai emosi dan meresponsnya dengan penuh kesadaran, kita menciptakan harmoni dalam kehidupan.
Setiap kali kita merasa sedih, marah, atau takut, kita dapat mengingat bahwa ini adalah perasaan yang sah, bagian dari spektrum emosi manusia yang sepenuhnya wajar. Dari tempat penerimaan ini, kita bisa memilih untuk merespons dengan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai kita dan kesehatan jangka panjang kita. Kesadaran baru ini memungkinkan kita untuk tidak hanya hidup dengan lebih damai, tetapi juga dengan lebih bijaksana. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh keinginan untuk mengendalikan atau menghilangkan emosi, tetapi juga tidak terjebak dalam perasaan yang berlebihan. Hidup kita menjadi lebih seimbang, lebih terarah, dan lebih selaras dengan keinginan terdalam. Kita belajar untuk merangkul setiap emosi sebagai bagian dari perjalanan manusiawi, sebagai pengalaman yang memperkaya, dan sebagai pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Pada akhirnya, menyambut emosi sebagai bagian penting dari hidup adalah langkah menuju keutuhan diri. Ini adalah undangan untuk hidup dengan penuh, dengan semua warna dan nuansanya, tanpa merasa terbebani oleh standar atau harapan yang semu. Dalam penerimaan yang lembut terhadap emosi, kita menemukan kedamaian, kebebasan, dan kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Emosi bukanlah lawan yang harus kita taklukkan. Mereka adalah bagian dari perjalanan kita, menjadi guru yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih otentik, lebih berani, dan lebih berarti. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.